Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat-sahabat YouTube berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku yang saya sayangi, kali ini saya ingin membahas yaitu tentang masjid bukan milik orang tua, atau tepatnya masjid itu bukan dikontrak orang-orang tua saja, akan tetapi orang muda pun bisa mengkontraknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin mengambil dari Kompasiana.com. Marbot masjid sedang menjalankan tugasnya. Siapa yang sholat di masjid ini 20 tahun nanti? Itulah pertanyaan yang terlintas dalam benak saya saat berada di sebuah masjid kecil di pedesaan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Seperti masjid di banyak pemukiman pada umumnya, masjid itu hanya hidup saat sholat subuh, maghrib, dan isya. Karena di siang hari, orang-orang lebih senang sholat di tempat kerja, baik di sawah, di ladang, ataupun di tempat kerjanya. Dalam sholat 3 waktu itu, jamaahnya pun nyaris tak pernah lebih dari 1 shaf ataupun 1 barisan. Dan seperti kebanyakan masjid lainnya, masjid itu hanya diisi orang-orang tua. Nyaris jamaah yang sholat di dalamnya tak ada yang masih bujang ataupun masih gadis. Orang yang biasanya mengumandangkan azan ialah Pak Rakino, kakek berusia lanjut. Meski tubuhnya ringkih, tiap subuh beliau masih sanggup membangunkan orang-orang untuk sholat. Fenomena ini dengan mudahnya kita temui, bahkan mungkin masjid di dekat rumah kita salah satunya. Bila ada acara-acara keagamaan di masjid seperti Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, yang turun ialah bapak-bapak ataupun ibu-ibu aktivis majelis taklim. Orang-orang muda baru tampak saat sholat Jumat ataupun sholat Id. Nah, kemanakah orang-orang muda? Apakah terlalu sibuk dengan pekerjaan, ataupun sibuk dengan kuliahnya, ataupun sibuk dengan sekolahnya, ataupun yang lain? Padahal mau ataupun tidak mau, regenerasi itu harus selalu ada. Orang-orang tua nanti akan mati, dan orang-orang muda lah pengganti mereka. Praktis, karena tidak ada yang datang, masjid pun diusahakan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, agar lantainya selalu bersih dan azan selalu berkumandang dari corongnya. Maka bermunculan kotak-kotak infak yang diedarkan saban khotib berkhutbah setiap hari Jumat atau setiap Jumat. Kotak infak berjalan di depan jamaah. Dari kotak infak itulah
pengurus ataupun marbot masjid diupah. Ini banyak kita temui di masjid-masjid perkotaan. Sebetulnya tak ada yang salah dengan profesi marbot. Toh pekerjaan itu sangat mulia dan pengampunnya tentu dijanjikan ganjaran luar biasa di akhirat. Namun yang disayangkan ialah timbul anggapan bahwa masjid sudah aman, sudah ada yang urus. Walhasil banyak masjid di tengah permukiman padat justru sepi, padahal masjid masih membutuhkan tenaga orang-orang muda yang meramaikan dan memakmurkannya, agar nantinya masjid menjadi basis utama umat Islam seperti pada masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terdahulu. Terima kasih Anda telah mendengar dan menyimak. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.